Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dari dosen pengampunya yaitu Pak Dedi Rahmat Saputra MPD. Nah, di sini kami dari kelompok 2, saya akan mewakilkan pemaparan materi dari asal mula kehidupan di bumi. Nah, banyak nih yang bertanya, bagaimana sih kehidupan di bumi? Nah, pasti banyak yang bertanya tuh. Jadi, maka di sini kami akan memaparkan tentang asal mula kehidupan di bumi. Nah, awal mulanya dunia ini hanya sebatas planet yang kosong. Dan lama-kelamaan dunia ini penuh dengan makhluk-makhluk yang menempati bumi ini dan mulailah terjadi kehidupan di dunia. Nah, sejarah kehidupan di bumi dapat diungkap melalui fosil, fosil yang telah menjadi bukti yang paling kuat untuk menjelaskan tentang kejadian makroevolusi. Makroevolusi merupakan perubahan dalam skala besar di atas tingkatan spesies yang berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Kebanyakan fosil ditemukan tertanam dalam batuan sedimen melalui proses alami yang panjang. Sedimen dapat tersusun secara berlapis-lapis membentuk strata tingkatan. Setiap lapisan strata disebut catatan fosil berguna bagi ilmuwan untuk menjelaskan sejarah kehidupan di bumi. Nah, studi kasus yang mempelajari catatan fosil tersebut paleontologi. Di bawah ini adalah beberapa teori asal mula kehidupan di bumi. Nah, pada saat ini, kulit bumi tersebut dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup yang beraneka ragam. Nah, lapisan bumi yang dihuni oleh berbagai makhluk hidup itu disebut biosfer. Banyak terdapat teori maupun paham-paham yang dikemukakan oleh para ilmuwan mengenai teori awal mula kehidupan di dunia. Nah, kapan mulai ada kehidupan di bumi? Kalau kita pelajari dari hasil ilmuwan-ilmuwan filsuf, usia bumi lebih kurang ada 3.000 juta tahun. Namun hadirnya kehidupan di atas bumi barulah sekitar 2.000 tahun. Dan berawal dari makhluk yang sangat sederhana, hal itu diketahui berdasarkan penelitian dan analisis dengan menggunakan metode perbandingan zat radioaktif dengan zat hasil keseluruhannya. Dengan metode itu pula, dipikirkan bahwa bumi telah membentuk batuan sejak 5.000 juta tahun yang lalu. Dari berbagai penelitian terdapat batuan yang berumur 3,5 juta tahun yang telah menunjukkan tanda-tanda kehidupan atau fosil. Nah, dari mana asal kehidupan di bumi? Pasti banyak orang bertanya, gimana sih awal mulanya kehidupan di bumi itu? Bagaimana sih terbentuknya kehidupan di bumi maupun itu benda mati ataupun benda hidup gitu. Dari tumbuhan atau manusia atau yang lainnya gitu. Nah, di sini ada beberapa teori yang dikemukakan oleh filsuf-filsuf. Yang pertama itu hidup itu dari Tuhan. Pendapat ini lebih dikenal dengan paham penciptaan kasus yang mengandung arti bahwa Tuhan langsung turun tangan. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan di sini dari teori hidup dari Tuhan ini, kehidupan awal mula di bumi ini tercipta dari kehendaknya Tuhan. Yang kedua adalah teori kosmozoa. Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari luar angkasa. Yang ketiga ada teori Fluger. Teori menyatakan bahwa bumi itu berasal dari suatu materi yang sangat panas sekali yang mengandung karbon dan nitrogen sehingga terbentuknya cyanogen. Nah, yang keempat ada teori Maure. Teori ini menyatakan bahwa hidup dapat muncul dari kondisi yang cocok atau pas dari bahan organik pada saat bumi mengalami pendinginan. Dalam kondisi tersebut muncullah hidup. Nah, di sini banyak sekali teori-teori asal mulanya kehidupan di bumi. Bisa kita simak di paparan dari materi kelompok kami. Di sini juga awal mula kehidupan di bumi ada juga filsuf yang mengatakan, yaitu Darwin, kehidupan di bumi itu
berawal dari kehidupan yang sebelumnya. Berarti ada kehidupan sebelum dari kehidupan itu tersebut. Namanya teori evolusi. Dan ada juga yang mengatakan kehidupan di bumi ini muncul secara spontanisme. Nah, jadi masih sampai sekarang masih menjadi perdebatan ya apa awal mula kehidupan munculnya kehidupan di bumi. Belum ada yang tahu, belum ada yang bisa memastikan. Nah, sejarah pembentukan bumi berdasarkan zaman. Nah, di sini ada beberapa zaman ini. Banyak sekali zamannya. Mungkin bisa dilihat langsung. Ada zaman Agrozoikum, ada masa Petrozoikum, zaman Kambrium, zaman Ordovisium, zaman Silur, zaman Devon, dan lain sebagainya. Perbedaan makhluk hidup dengan benda mati. Nah, di sini kita dapat makhluk hidup merupakan suatu substansi zat yang dapat menjalankan proses kehidupan. Yang dimaksud dengan proses kehidupan atau ciri-ciri makhluk hidup antara lain itu bergerak, metabolisme, mempertahankan jenis atau hidupnya, tanggap terhadap rangsangan benda mati, merupakan substansi yang tidak menjalankan proses kehidupan. Nah, ciri-ciri benda mati tentunya berlawanan dengan ciri-ciri makhluk hidup yang telah dikemukakan di atas. Adapun ciri-cirinya itu melainkan tidak dapat bergerak, tidak dapat mengadakan metabolisme, tidak mempertahankan jenisnya, tidak ada tanggapan terhadap orang, dan lain sebagainya. Nah, ini kita masuk pada materi asal-usul kehidupan manusia. Nah, pada sistem klasifikasi ordo primata memisahkan semua kera besar dengan manusia. Kera besar termasuk dalam famili Pongidae, sedangkan manusia termasuk dalam famili Homidae. Dan fosil yang ditemukan walaupun tidak banyak, namun cukup menjelaskan tentang moyang Homidae dan moyang kera. Diperkirakan tempat lahir peradaban manusia adalah benua Afrika dengan ditemukan fosil syukuran babon yang hidup di awal zaman Moison. Di sini dipaparkan berarti eh, dari kera. Berarti dia mengikuti teorinya Darwin. Karena di sini nah, manusia kera. Fosil Hominidae paling tua ditemukan di Eritrea pada tahun 1994 yaitu Australopithecus ramus yang berumur 4,5 juta tahun yang lalu. Fosil lain ditemukan oleh Raymond Dart di Afrika Selatan dan dinamakan Australopithecus africanus adalah makhluk yang letak kepalanya seperti manusia dan kemungkinan berjalan tegak. Sebuah fosil ditemukan di Tanzania dan Ethiopia pada pertengahan abad 1970-an. Nah, ini banyak tentang awal mula kehidupan manusia. Nah, mungkin sampai di situ pemaparan materi dari saya. Di sini dapat diambil kesimpulan masih banyak kebingungan terhadap awal mula kehidupan di bumi, awal mula kehidupan manusia. Yang di sini dikatakan awal mula kehidupan manusia berasal dari kera. Nah, kalau saya sendiri tidak setuju dan tidak setuju atas manusia itu berawal dari kera. Nah, dan yang saya percayai asal mulanya kehidupan di dunia itu ya dari Tuhan yang penganut agamanya masing-masing. Nah, mungkin segitu materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Uh, Tanpa memperpanjang mukadimah, saya akhiri dengan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.